wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Santi Santium Santi Namo Buddhaya. Rahayu. Sahabat jelajah supranatural dimanapun Anda berada, marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini, maka semua atau segala keinginan kita bisa terwujud. Semua keinginan kita bisa hadir di hadapan kita. Dan jika kita sehat, tentunya apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, ini bisa tercapai. Nah, inilah nikmat yang paling tinggi yang diberikan oleh Gusti Allah kepada kita, yaitu nikmat sehat. Kalau kita tidak sehat, ya semuanya akan repot, semuanya akan sulit. Maka dari itu, yang kita minta pertama dan utama kepada Gusti Allah adalah sehat. Nah, itu sahabat ya. Sahabat Fitrah Pamungkas dimanapun Anda berada, sekali lagi, di dalam kehidupan ini yang kita mau atau yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kita bahagia. Kebahagiaan itu adanya pada hati kita. Kebahagiaan itu ada pada sanubari kita. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa kita ini bahagia atau tidak. Karena banyak sekali orang yang bisa, orang yang mampu menyembunyikan kebahagiaannya, atau orang yang mampu menyembunyikan kekurangan atau kesedihan-kesedihannya. Maka dari itu, bagaimana supaya kita senang, bagaimana supaya kita bahagia, yaitu ada di hati kita. Orang lain itu hanya sebagai pelengkap, sehingga menjadikan kita bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 penyebab kenapa orang sulit untuk bahagia. Yang pertama, orang tersebut terlalu fokus pada hal-hal yang negatif. Jadi isinya di dalam pikirannya ini sesuatu yang negatif. Itulah yang selalu dipikirkan, yang selalu dijalankan, sehingga dia lupa untuk bahagia. Pikirannya negatif. Ini yang menjadikan orang ini sulit untuk senang, sulit untuk bahagia. Nah, inilah sahabat. Jadi saya sarankan, jangan terlalu berpikir yang negatif, karena ini akan mengakibatkan sulitnya kita merasa bahagia, sulitnya kita merasa senang. Jadi teruslah berpikir hal-hal yang positif. Agar apa? Agar kita ini energinya terus positif. Nah, kalau energi kita ini terus positif, ya yang terjadi apa? Ya sesuatu yang positif juga akan hadir pada diri kita. Yang pertama itu. Jadi nggak perlu memikirkan yang tidak. Jadi jangan sampai fokus pada hal yang negatif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergantung kepada orang lain. Ya. Pengakuan dari orang lain. Misalnya apa? Orang-orang yang suka di alam bono, orang yang suka disanjung. Nah, ini sulit untuk bahagia. Biasanya ya bahagianya itu direkayasa. Nah, ini yang kedua. Jadi kebahagiaannya bergantung kepada orang lain. Nah, jadi berdasarkan pengakuan orang lain. Yang ketiga adalah terlalu berlebihan membandingkan diri sendiri terhadap orang lain.
Jadi kurangnya menghargai diri sendiri, kurangnya percaya diri sehingga menjadikan orang lain menjadi panutan, terus ikut apa kata orang. Jadi kurang semangat dalam merawat kehidupannya sendiri. Ini juga mengakibatkan orang tidak bahagia. Itu yang ketiga. Jadi di sini saya sarankan kalau panjenengan mau bahagia ya harus apa? Harus memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana diri panjenengan itu supaya senang, supaya bahagia. Jangan nunut manut orang saja. Ini pasti akan sulit untuk meraih kesenangan atau kebahagiaan. Jadi pikirkan saja bagaimana supaya panjenengan ini senang. Yang keempat, masih menahan yang semestinya harus terlepaskan. Misalnya sesuatu yang memang sudah masalah, itu masih ditahan karena keegoannya, ya, terlalu kaku. Jadi semua itu akan mempersulit diri panjenengan sendiri, ya. Terlalu keras kepala, terlalu berharap hal-hal yang sulit. Nah, di sini harus dipikir dengan pola pikir yang matang. Segala sesuatu minta hasil yang sempurna. Akhirnya menjadikan Anda sedih, susah. Kalau tidak sesuai ekspektasi atau hasilnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Di sini saya sarankan harus bersikap sederhana. Jadi harus fleksibel kita supaya apa? Supaya bisa bahagia. Ini juga menjadikan orang akan sulit bahagia kalau menahan-nahan sesuatu yang istilahnya sudah sulit ya untuk diselesaikan. Misalnya ada persoalan apa? Persoalan misalnya suami istri. Nah, ini terjadi percecokan yang menaun, tidak ada kunjung kelar, tidak ada selesainya, ya sudah, sebaiknya dilepaskan saja, diselesaikan. Yang kelima, belum bisa menerima realitas, belum bisa menerima kenyataan yang ada. Jadi tidak rela dengan kejadian yang dihadapinya, nggak rela apa yang terjadi menimpa pada dirinya, sehingga mengakibatkan tidak bahagia. Relakan saja sesuatu yang sudah terjadi, ngapain dipikirin. Teman-teman harus memiliki pikiran. Hari esok itu hari yang masih panjang, perlu perjuangan yang matang. Jadi nggak boleh terlalu larut di sini. Ya, harus ikhlas menerima kenyataan yang ada. Saya sarankan panjenengan harus apa? Harus menikmati setiap momen. Setiap momen yang ada harus dinikmati. Supaya apa? Supaya panjenengan ini bisa bahagia. Ya, harus dinikmati momen-momen yang ada, ya, sesuatu yang ada itu harus dinikmati. Agar apa? Ya, agar kebahagiaan bisa ada di genggaman panjenengan. Itulah sahabat, ya. Jadi semoga yang saya sampaikan ini menambah wawasan untuk teman-teman. Jadi dalam kehidupan itu yang dicari adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak boleh nunggu kapan-kapan. Kebahagiaan itu ya sekarang, saat ini, detik ini. Kebahagiaan itu tidak minta syarat apa-apa. Nah, kita sendirilah yang mempersulit diri, yang memberikan syarat-syarat supaya panjenengan itu bahagia, itu ya panjenengan sendiri. Makanya yang harus dilakukan apa? Ya berbahagialah sekarang. Karena hari esok memiliki cerita yang berbeda. Demikian yang saya sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, tekan tanda lonceng dan komentar yang sifatnya membangun. Karena apa? Karena
Tanpa panjenengan semua saya bukan siapa-siapa. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Video ini sekali lagi berisi prediksi, terawangan, ramalan tentang kehidupan seseorang. Tidak ada paksaan sedikit pun untuk panjenengan semua percaya atas apa yang saya sampaikan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.